lu tuh bakal banyak ngikut gua ngeliat gua kerja. Bukan kerja sebagai komedian, sebagai direktur sebuah perusahaan. Terus dulu tanpa tanda jasa, kalau sekarang dengan tanda jasa. Yang paling penting adalah membuat orang mau beli tiket, itu dia, itu fokus utamanya. Makanya gue pernah bilang sama si Dennis, lu kalau misalnya tiketnya bisa semurah yang lu bisa tanpa harus bikin rugi, asal yang beli tiket banyak, itu jauh lebih penting karena orang harus terbiasa pakai jasa CCC. Dan komika harus, kalau komika gampang dia dibayar. Orang harus dibikin terbiasa sesering-sering mungkin dan sebanyak-banyak mungkin nonton di CCC. Dari situ dapat pembelajarannya, dari pembelajarannya dapat produk finalnya. Tapi kalau misalnya kita nggak berhasil bawa orang untuk masuk, cuma ya Musdalifah. Break dulu deh kalau gitu. Gue mulai dari mana ya? Paling lu mau nanya dulu atau gimana? Ada yang mau lu tanyain? Di jalan Anda sudah membayangkan? mengumpulkan. Iya, mengumpulkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Nah, kalau misalnya IPA gabung, Bang Panji, kewajiban IPA untuk di sini apa ya? Apa sih kontribusi? Nah, kontribusinya apa aja gitu. Kontribusi sih nggak ada selain ya kerja. Intinya sih gini sih. Kan gue kan punya manajemen gue itu sebenarnya janjinya manajemen gue itu adalah membantu stand up comedian supaya bisa hidup dari karyanya, stand up terutama. Nah, itu berarti manajemen gue tuh pas sama orang yang ngerasa gue kayaknya lebih banyak totalnya pengennya di stand up gitu. Karena kan ada ya stand up comedian yang punya rezekinya di film, ada stand up comedian yang rezekinya di konten, tapi ada stand up comedian yang film gak diajak, konten biasa-biasa saja, hanya punya stand up gitu. Kadang ada TV, tapi seperti yang Ipa tahu, Ya, TV kan ya susah banget untuk berharap konsisten dari TV ya. TV ganti-ganti, acara rating turun dikit salah hostnya, belum tentu ya. Siapa tahu. Bagus, masuk. Nanti saya buang itu, saya kan. Gue cerita dikit kantornya seperti apa. Jadi lebih jelas karena tadi kita juga plannya udah lebih jauh. Comika itu kan janjinya, perusahaannya janjinya adalah untuk bikin stand up comedian hidup dari karya. Itu tuh dasar dari semua yang kita lakuin. Karena gue tuh pengennya banyak orang kayak gue, intinya. Nah, untuk seorang komika bisa hidup dari karya, lahirlah beberapa unit bisnis ini. Pertama-tama lahir manajemen. Manajemen ini akan ngebantu stand up komediannya ini bisa hidup dari stand up-nya, dibantu personal branding-nya dinaikin, dibikin lebih disiplin dalam nulis, diajak untuk disiplin bikin karya. Yang buntut-buntutnya dia akan nyampe di level dimana dia siap bikin special, adalah si Comika Event. Nah, Comika Event ini unit bisnis kami yang sifatnya promotor. Jadi kebanyakan stand up comedian nggak berani bikin special karena takut rugi kan. Faktor ruginya itu dipindahin ke sini karena lu dibayar putus. Ini nanti duduk bareng, ntar ditanya sama band namanya, IPA mau dibayar berapa untuk special? Terus Ipa bilang, IPA mau dibayar 10 juta. Band akan ngitung 10 juta masuk nggak ya, dia ngelihat potensi pasarnya lu, kira-kira PD-nya ngejual berapa tiket, terus dia akan bilang 10 juta kita oke. Yang berarti mau nonton, yang nonton 1 atau 100, lu udah aman, duitnya udah ada, resiko ruginya di gua. Tapi pinter-pinternya gue juga, kalau gue pinter-pinter ngitung, gue bisa bikin untung juga. Makanya lu juga harus ngasih harga terbaik. Tapi kalau misalnya internal sih, kami akan selalu ngasih harga terbaik sih. Bikin nih Comika Event. Nanti abis lu bikin special, dapat duit dari ketika dia jadi konten. Di Comika ID kan banyak banget anak-anak yang udah hidup dari, bahkan ada yang hidupnya cuma dari situ doang. Udah ketika udah jadi talent yang oke, diajak bikin special ada Comika Event, dijadiin konten dari Comika.id, kita punya Comika Comedy Club. Sebenarnya ini suatu hari itu comedy club beneran, punya tempat lah. Sehingga kapanpun lu mau anggu, gue udah di tempatnya.
lu bisa pakai ini. Tapi untuk saat ini comikakomedy.club masih streaming. Targetnya tuh tahun ini nyari tempat, tahun depan mungkin kita mulai ngebangun si comedy club fisik. Tapi sama aja, comikakomedy.club tuh intinya tempat di mana lu bisa manggung. Jadi kita siapin tempatnya untuk manggung streaming. Bukan cuman punya manajemennya, bukan cuman punya promotornya, bukan cuma platformnya, kita punya tempat fisik ataupun digital. Nah, tapi kami juga punya namanya Comika Space. Jadi kan nanti bulan Juni kami pindah kantor ke Wijaya. 3 lantai gitu. Di lantai keduanya tuh sedikit lebih gede dari Ketawa Comedy Club. Tapi gue nggak nyebut itu Comedy Club, gue sebut itu Comika Space. Jadi intinya itu adalah ruang yang bisa disewa untuk apapun. Kalau misalnya kita mau bikin press con di situ bisa, mau bikin konten YouTube di situ bisa, mau misalkan lo ada job korporat lewat Zoom, Bisa di terus situ aja daripada di rumah. Mungkin ada tukang tahu bulat lewat-lewat atau Ya, internet ada mungkin. lagi, Bang. Iya ada kan, gue juga ada ya. Kadang-kadang lagi Asik jepret, banget, iya kan. Jadi lu bisa di sini. Nah tapi ada satu hal yang barusan gue ngobrolin sama si Toro yang menurut gue bisa jadi bagus juga untuk lu dan banyak komika perempuan lain. Comika Space itu ada acara off air mingguan. Mau bikin open mic khusus untuk perempuan. Gue ingat waktu itu lu, Wina, Mila itu tuh sering, Jessica Farolan sering ngomongin soal open mic itu nggak bikin banyak perempuan mau ikutan open mic karena pada ngerokok semua, acaranya malam, sulit. Jadi kita bisa bikin open mic khusus untuk perempuan. Sesuatu yang bisa lu pakai untuk diri lu sendiri kalau lu pengen ngembangin gitu. Dan nanti ada acara-acara lain. Habis itu ada physical. Nah, physicalnya adalah sebenarnya unit retail, merchandising dan segala macam. Misalnya lu bikin tour atau bikin special, karena ada merchandisingnya tuh. Nah, ini yang ngerjain dia. Boleh jualan di situ. Boleh. Dibikinin malah, didesainin, dibikinin, diproduksiin, dan nanti jualan di sini juga gitu. Tapi bisa lu bawa tour juga. Kalau misalnya lu tour, bawa aja barang ke sana. Sehingga stand up comedian ini nggak mesti bingung kemana-mana lagi gitu. Kan ada ya stand up comedian yang udah ditawarin sama, misalkan Awe itu kan ditawarin sama Lawas Pantas. Tapi kan nggak semua stand up comedian ditawarin kerja sama kayak gitu kan. Nah yaudah kita punya sendiri gitu. Dan nggak harus baju kayak si Rin sarung. Abdur sejadah. Abdur bikin sejadah. Kalau itu udah ada tas, mood supply. Oh iya, bagus. Apapun dari lu pengen, lu mau bikin yang nggak ada hubungannya sama pakaian juga bisa gitu. Apalah lu mau bikin, nanti physical ini yang akan ngerjain. Nah pecahkan tuh unit edukasinya. Jadi kalau misalkan sebenarnya sih lebih kepada orang yang pengen belajar stand up bisa kepecahkan. Tujuannya adalah supaya gue punya talent baru untuk dimasukin ke Comika Management. Jadi kalau lu lihat sebenarnya komika ini diuntungkan ke semuanya, kepake gitu. Semua yang dibutuhkan satu stand up comedian supaya bisa tumbuh karirnya, manajemen yang baik, promotor event, platform digital, tempat lagi. Ini comedy club ya, ini tempat, ini merchandise, mau belajar, semuanya udah ada. Sehingga dia ditumbuhkan. Nah, sekelilingnya kalau lihat ini ada namanya Comika Media, baru aja rilis hari ini. Comika Media itu kayak Volkatif, kayak USS Fit, kayak Volix Media, tapi hanya stand up. Kan zaman sekarang banyak tuh berita-berita, akun-akun berita tapi Instagram. Nah kita kayak gitu, tapi stand up aja. Tahu nggak kenapa? Karena susah banget membuat stand up comedian ada publisitasnya gitu. Kalau Panji mungkin diberitain sama detik.com, tapi kan Rin Hermana detik.com siapa Rin Hermana gitu kan? Padahal dia banyak, atau Ebel Cobra gitu. Kalau nanti cerita soal Ebel Cobra, Tempo kan kenapa Ebel Cobra gitu kan. Nah, padahal bahkan kita sendiri seneng sebenarnya kalau kita baca berita tentang kita lagi, anak-anak stand up comedian. Lahirlah si Comika Media. Nanti kerjanya Comika Media nih akan mempublisitaskan si anak-anak Comika Management sehingga namanya gede, sehingga jadi bisa punya show. Nanti ketika bikin show, nanti diramein lagi sama Comika Media juga. Sehingga nanti jadi digital download. Ketika digital downloadnya rilis, diramein lagi sama Comika Media, namanya juga berita. Intinya punya berita sendiri. Hampir semua perusahaan tuh pasti punya media sendiri. Bahkan Disney juga kerjanya beli media gitu, supaya dia bisa dorong produk-produknya sendiri gitu. Semuanya kita bikin acara di sini diramein sama media, bikin acara di sini diramein. Semuanya bisa diramein sama media, sehingga apapun yang kita lakukan selalu ada yang memberitakan dan menceritakan, dan akhirnya makin lama makin gede. Waktu itu Toro sempat ngomong sama gue, salah satu cara untuk bikin talentnya dikenal ya harus bikin konten.
Tapi kan maksa juga susah kalau nggak dikasih fasilitas. Jadi Toro kepikiran bikin si Comika Space. Bayangin aja, jadi ada tempat nih, kamera udah ada, lighting udah ada, sound udah ada, kameramennya juga udah dibayar tiap bulan gitu, udah digaji. Jadi lu datang bawa barang ngerjain, udah nggak bayar apa-apa lagi gitu. Enak. Iya, supaya rajin bikin konten, entah itu untuk Instagram atau entah itu untuk YouTube-nya, terserah. Tapi udah ada disiapin. Nah, jadi ini adalah ekosistemnya yang moga-moga sih bisa bikin seorang stand up comedian hidup dari karya. Ini tengahnya. Kantor ini kan kantor stand up comedy ya. Jadi sewajarnya kalau misalnya ada orang yang suka dunia stand up comedy, kalau mau nyari kerjaan gitu ya untuk menghidupi dia di saat stand up-nya belum, ya udah ke gue aja. Cuman ya nanti performanya dia yang nanti akan menunjukkan dia tuh cocok atau enggak. Kalau enggak ntar paling gue lepas. Karena ada aja yang katanya sih mau kerja di Comika, terus karena dia tahu dia suka dunianya, tapi nanti ternyata skill set yang dia pikir dia punya tuh ternyata nggak ada gitu. Kan kendalanya gitu ya, kesukaan dan kebisaan. Rata-rata tahu kesukaannya tapi nggak gitu tahu kebisaannya apa, sehingga salah, jadinya dipecat. Atau tahu kebisaannya apa tapi nggak tahu kesukaannya apa, sehingga demotivasi karena kerja di dunia yang dia nggak peduliin gitu. Nah ini kan selalu ribet. Yang beruntung lah kalau kita bisa nemu siapa yang orang yang tahu apa yang dia suka dan apa yang dia bisa, dan ternyata perpotongannya di Comika. Nah itu baru tuh perfect fit gitu. Tapi kan itu ideal, nggak selalu ideal. Ini adalah kerjaan pertama gue di sebuah stasiun TV sejak sekian lama. Lumayan. Semangat. Orang sangat-sangat ngerasa branding tuh nggak ada return on investment. It is absolutely not true. Kalau return on investment yang diharapkan adalah uang, mungkin nggak bisa diukur. Tapi kalau return on investment yang diharapkan adalah peluang, itu bisa diukur. Yang kita create adalah berapa banyak peluang yang masuk dengan brand yang lebih baik. Karena dari peluang masuk ke deal, itu negosiasi, beda lagi. Tapi kalau kita berhasil nangkap peluangnya datang, itu adalah ROI kita bikin branding yang bagus. Karena tujuan dari branding adalah bilang sama dunia kita siapa, supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Personal branding nggak beda sama branding. Kalau kita nggak fokus sama brand kita, apa yang brand kita represent, apa yang brand kita ingin capai, we will not get the opportunity we want, and thus we will not get the revenue we need. Branding sangat erat dengan revenue, sangat-sangat erat. Karena di bisnis ini, revenue datang dari peluang yang ditawarkan. Talent itu ditawarin job. Comika Event itu ditawarin peluang untuk bikin di Comika Event, Buka Tawa, Pongguan, kita tuh ditawarin. Dan itu duit-duit gede semua. BRI itu nawarin kita. Nah kalau kita, Gcomfest tuh nawarin kita. Kalau kita mau dapat itu, kalau kita mau dapat revenue itu, kita harus fokus pada branding. Iya, jadi besok kalau jadi kita akan ke studio untuk ngerjain 3 buah video. Yang satu adalah video penjelasan protokol kesehatan. Karena bentar lagi kan tanggal 5 April, gua rasa calon pembeli tiket itu mesti dibantu untuk dijelaskan bahwa kita tuh ngerjainnya dengan benar gitu. Gue selalu bilang sama anak-anak tim gue, orang tuh nggak bisa bilang kita maksain bikin acara, karena kalau dapat izin dari polisi, Pemprov, Pemkot, bukan maksain namanya, itu mah berjuang untuk dapat gitu. Nah, untuk dapat itu maka protokol kesehatannya mesti oke. Nah, protokol kesehatan oke ini yang mau gue ceritain gitu.
Sehingga orang ketika nonton tuh, oke, gue rada parno, tapi kalau kayak gini caranya gue berani deh untuk nonton gitu. Karena gue yakin orang akan mau melewati kesulitan ini karena mereka menghargainya sekarang gitu, nggak kayak dulu gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua mau bikin video untuk website korporatnya, namanya comika.company. Lu masuk ke website itu, lu tahu semua tentang Comika, intinya kayak gitu. Nah, website itu akan dibuka dengan sebuah greetings. Videonya juga mau gue kerjain nanti. Dan yang terakhir, proposal. Sekarang tuh gue kalau bikin proposal tuh udah nggak ngirim PDF atau nggak ngirim PowerPoint, gue ngirimnya video. Biar lebih personal gitu, lebih engaging, jadi gue bisa narasiin penawaran gue. Dan gue emang selalu lebih bagus one-on-one person to kamera gitu. Jadi sebenarnya sih proposal ke cuman gue bikin dalam bentuk video. Nah itu mau dikerjain sekali waktu. Jadi ini skip 1 hari karena hari Rabu gue di rumah aja. Ada beberapa kerjaan yang dari rumah, ada 2 meeting, ada urusan lagu, produksi lagu untuk film gue. Terus udah gitu kemarin juga gue nge-preview Reel 4 dan Reel 5 dari film Mendarat Darurat, nge-review scoringnya. Habis itu udah enak-enak di rumah, sekarang keluar rumah lagi. Hari ini kita ke Pita Kuning, setiap Kamis gue ke kantornya Pita Kuning untuk ke rumah Pita Kuning namanya, untuk ngerjain podcast Pita Kuning yang cerita masa kecilku. Ini sesuatu yang dilakuin cukup rutin. Waktu itu sempat ditanyain bisa ngebantu apa untuk ngegedein YouTube, terus gue cuman kepikiran konsep ini, cerita masa kecilku, terus udah gitu gue ajak tamu-tamu, terus dari 200-an subscriber sekarang 30 ribuan subscriber, udah ada AdSense, udah lumayan. Terus hari ini adalah episode ke-18-19, satu seasonnya 20, nanti habis season 1 selesai, istirahat dulu, supaya gue bisa manfaatin hari-harinya untuk kerjaan yang lain, tapi juga terutama supaya anak-anak ini juga nggak terlalu dalam tanda kutip dimanjakan sama konten ini, jadi mereka juga bikin lagi sesuatu yang lain. Ya udah gitu, nanti ada Musdalifah rencananya, terus udah gitu ada Babe Cabita. Habis itu dari sini kita ke rumahnya Sule untuk jadi bintang tamu di YouTube dia, tapi nanti gue ngajak collab di YouTube gue juga. Habis itu di Bantar Gebang. Habis itu kita ke Jakarta Film Studio di Ceger untuk nge-review ini, CGI untuk film Mendarat Darurat. Harusnya gue inget, karena gue udah rencanain ini, gue mau ketemu Borneo, pasti ditanyain mimpi nih. Lupa, tapi mimpinya nggak jelek. Nggak jelek. Aneh, tapi nggak jelek. Oh, aneh tapi nggak jelek. Ya. Mimpi basah pertama gue aja aneh. Mimpi basah gue adalah berhubungan seks dengan perempuan bule, rambut pendek banget rambutnya, rambut pendek kayak Demi Moore gitu, tau gak? Terus dia kayaknya pakai baju ini, tapi ini ada kaitannya sama bokep yang gue tonton waktu gue kelas 6 SD. Bokep pertama yang gue tonton. Pakai baju kayak kulit gitu, kayak kulit hitam gitu, tau gak? Gitu, ya. Itu yang gue ingat. Terus kalau gue nggak salah di rooftop. Apa rooftop apa warehouse gitu, tapi kayaknya industrial gitulah. Tapi gue inget persisnya seperti apa. Tapi itu mimpi basah pertama gue. Dan itu terjadi setelah gue pertama kali nonton bokep. Kelihatannya ya, kelas 6 SD, betul. Tapi hayalan porno udah ada dari sebelumnya. Udah ada gue. Gue ngayal jorok tuh kelas 4 kayaknya. Apa kelas 5. Emang lu enggak? Wajar sih. Iya kan? Yuda Brajamusti, lu pertama kali ngayal porno umur berapa? Kelas berapa?
Telat bener dia. Hei Jessica yang mau berhenti kerja karena mau ngurusin jus, kenapa lo? Kata Aldik, kamu nanya swab ya kak? Ya, handphone gue jatuh bangsat. Iya, itu si orang itunya bilang yang antigen baru 6, katanya krunya ada 20. Gue bilang sama dia, soalnya nggak semuanya antigen di sini pada sendiri, jadi mereka nggak tahu berapa. Oh, itu udah polis kok kak. Oh, kasih tahu aja sama mereka nungguin soalnya. Kasih tahu aja, thank you. Cuman itu doang kok. Gue takutnya mereka nangis, Jess. Kenapa bang nggak ada yang mau antigen sama gue gitu? Takutnya gue. Lu stres gak mas? Sama Hal-hal kecil ya, ngalangin tujuan lo. hal-hal kecil enggak, hal-hal tolol gue suka stres. Tahu nggak? Contohnya? Gue tuh gampang trigger sama hal-hal tolol yang menghalangi gue menuju apa yang gue inginkan. Kalau tantangan, challenge, masalah itu selalu ada, gue tahu. Malah gue suka. Gue ngerasa kalau lagi ada masalah tuh, nah ini peluang nih. Semangat gitu, kayak kalau main basket ya. Seandainya lu pernah ngeliat gue main basket, kalau ada fast break ke tim gue dan gue sendiri, gue tuh semangat di situ. Gue semangat, gue akan bisa nyetop nih. 2 lawan 1 gue stop nih. Itu semangat gue. 3 lawan 1 gue sendirian sama 3, gue semangat tuh. Jadi gue semangat ketika ketemu masalah gitu. Ketika orang pikir ini nggak akan bisa terjadi, semangat. Yang selalu trigger gue tuh kalau misalkan antara gue dengan apa yang gue inginkan ada orang-orang goblok. Nah itu. Aneh ya, harusnya gue anggap orang goblok itu bagian dari masalah ya. Tapi nggak tahu, kayaknya ini deh sesuatu yang di dalam diri gue banget, yaitu dianggap dunia goblok. Sehingga ketika gue ngeliat orang lain goblok tuh gue kayak, goblok lu gitu, ngerti gak maksud gue? Contoh orang goblok dalam pekerjaan lo deh, sebagai CEO. Orang yang standarnya nggak sama dalam bekerja, orang yang permisif terhadap, kalau ngeliat kayak kalau tadi gue bilang, kalau kita ketemu masalah kan kita rise up to the occasion, kita lihat itu sebagai sebuah peluang untuk menang, kita atasi masalahnya. Tapi ada juga orang yang ngeliat masalah, ya udahlah emang nggak bisa kali. Kayak nanti nih waktu kita kan selalu ada kayak workshop bulanan di kantor, namanya workshop 0044. Ya, yang nentuin si Rama tuh bukan gue. Tapi bulan ini workshopnya itu tentang company culture. Salah satu yang mau gue sangat tekankan adalah bahwa bagian dari budaya kita di kantor itu adalah menolak untuk nyerah gitu. Gue tuh gampang kesel sama kalau kita mau menuju sesuatu terus nggak bisa, terus berhenti gitu. Buat gue itu ya gimana ya, gue sadar gue salah sih, makanya gue mau memastikan siapapun yang kerja sama gue tuh mindsetnya kayak gue. Kalau lu mau masuk pintu, lu ketok nggak ada yang buka, jangan diam di tempat, nggak jadi apa-apa gitu. Apakah muter kek, dobrak kek, cari jendela yang kebuka, cari pintu belakang, apapun itu, tapi jangan diem gitu. Kalau kepentok tuh jangan diem. Nah, gue tuh sering banget kerja sama orang yang kalau kepentok masalah tuh diem. Ya kalau mundur, at least ada geraknya lah, ini diem gitu. Bikin diem nggak nyelesain masalah. Nah jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang suka mengganggu gue gitu. Berarti orang-orang yang gue anggap tolol adalah yang mindsetnya. Ya makanya nggak adil gitu. Makanya gue seneng nyebut diri gue LeBron kan, di kantor tuh gue selalu jadi gue LeBron karena lu tau nggak sih, lu suka basket gak sih? Enggak ya? Jadi ada satu kejadian antara LeBron James dan J.R. Smith namanya. Ini udah menit-menit terakhir. Terus timnya LeBron sama J.R. Smith ini satu tim. Timnya LeBron dan J.R. Smith ini lagi ketinggalan 1 atau 2 poin, gue lupa. Nah, detik-detik terakhir si J.R. Smith itu megang bola, timnya LeBron megang bola, jadi punya kesempatan untuk menang. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, si J.R. Smith itu malah nunda-nunda. Nunda-nunda itu biasanya dilakukan sama tim yang lagi unggul 1 poin.
ngabis-ngabisin waktu gitu. Terus semua orang bilang, ngapain lo ngabis-ngabisin, kita lagi ketinggalan. Terus dia bilang, maaf, gue nggak tahu gitu. Terus ada satu LeBron tuh yang, lu ngapain gitu. Gue kasih lihat foto aja nih, gue kasih lihat. Nah itu kayak gue. Gue ngerasa itu kayak gue. Gue ngerasa kayak, lu ngapain sih? Itu tuh sering terjadi sama gue di urusan kerja nih, gue kasih lihat nih. Fotonya aja deh untuk menggambarkan momennya. This is the story of my life. Bisa lihat nggak? Ini tuh gue dalam menjalankan bisnis, kurang lebihnya. J.R. Smith itu kayak, hah? Gitu, pelangap-pelongo, gitu. Dan LeBronnya, di satu sisi LeBronnya tentu IQ-nya dalam bermain basket memang tinggi, betul. Tapi ini, andai lu fokus aja, J.R. Smith, lu tahu bahwa kita lagi ketinggalan gitu, lu ngapain sih gitu. Dan kadang-kadang kebalik, kadang-kadang gue J.R. Smith-nya. Dan ketika gue J.R. Smith-nya, harapan gue adalah, gue lagi kayak gitu bukan di pengambilan keputusan yang penting, yang gede gitu. Sadis, aneh bener nih minum kopi gelasnya wine. Respect Amorosa. Intinya acaranya mau mulai, gue hadir di sini sekarang udah nonton, soal persiapan udah kelar, ketemu teman-teman lama, moga-moga semua berjalan dengan lancar. Ya, ini Comika event, mulainya harus tepat waktu, bukannya nggak mau nungguin yang telat, menghargai yang tepat. Lebih dari komedian, gue juga pengen dikenal bukan sebagai pengusahanya, tapi sebagai orang yang cita-cita gue tuh terhadap Comika tuh bener-bener luhur. Nggak tahu deh yang lain yang kerja di kantor ini ya, tapi cita-cita gue di Comika tuh bener-bener luhur. Dan gue pengen orang suatu hari tahu soal cita-cita ini. Karena menurut gue, perusahaan ini, Comika ini, nggak bisa hidup kalau gue nggak berhasil narik orang-orang yang tepat. Yaitu orang-orang yang percaya dengan mimpinya Comika. Orang akan nonton video ini suatu hari, kemudian dia akan bilang, gila ternyata kayak gitu perjuangannya Panji. Gue sekarang percaya dengan cita-citanya Comika, cita-citanya Panji, karena itu gue mau gabung di perusahaan ini. Dan kalau gue bisa ngumpulin sebanyak-banyaknya orang yang percaya dengan cita-cita yang sama, harusnya Comikanya jalannya sehat. Itulah kenapa Anda saya bayar. Sesudah ini, lu akan mendokumentasi perjalanan gue. Di rekaman ini, gue kasih tahu semua yang jadi target. Gue udah ngomong nih, jadi kayak forecasting ke depan. Dan bahkan ada banyak misteri-misteri yang belum terjawab, seperti mana yang akan gue pilih. Lebih cinta mana gue sama karir gue atau sama bisnis gue. Tapi mulai sekarang ke depannya, lu dan lu yang nonton akan mulai dalam perjalanan ini bareng-bareng ngelihat gue mencoba untuk mencari jawaban yang hari ini pun gue belum tahu jawabannya. Bayangin nonton serial yang penulisnya sendiri nggak tahu ujungnya kayak apa, masih misteri. Jadi gue nggak sabar untuk mengungkap rencana ini dan hari-hari ke depan sama lu. Dan kita cari tahu nanti di ujung nanti di akhir tahun ini apa yang akan terjadi. Dan apakah akan ada season berikutnya? Kita tidak tahu. Apakah Borneo akan gue tarik ke untuk bikin konten kayak begini juga di kita lihatlah. Tapi untuk saat ini adalah langkah pertama untuk perjalanan yang akan seru. Gitu aja.